Biarlah persekutuan kami sampai dengan selesainya akan berjalan baik bagi kemuliaan Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin, amin. Selamat melayani ibu-ibu semua. Siang Putri. Siang Bu Diana. Selamat siang. Ibu, halo, ada Ibu Judita, Ibu Syafri. Selamat siang Ibu. Ibu Ari, Ibu Eti, Ibu Windu, selamat siang. Apakah suara saya jelas? Jelas. Oh ya, puji Tuhan ketemu lagi ya. Saya mau coba share. Ya, saya mau coba share screen ya. Oke. Ada. Apakah sudah muncul? Sudah. Oh, oke. Tapi saya lagi bingung gimana caranya ya buat. Oh, oke, saya coba ya supaya bisa ini. Oke. Udah bisa muncul ya? Suara udah jelas juga ya? Jelas Bu. Gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Iya, sehat semua ya. Sehat semua. Itu penting banget ya di hari-hari ini kita tuh jaga kesehatan ya. Iya. Ibu sehat ya Bu di tengah kesibukan? Sehat. Puji Tuhan, iya. Puji Tuhan di tengah-tengah situasi ini kita bisa melayani, bisa ketemu gitu ya. Iya. Ibu kemarin pelayanan ke Gizi Belanda ya? Lewat Zoom. Oh, saya malah ke Belanda belum. Enggak, online. Oh, maksudnya online. Entah. Dari Gizi. Oh, jadi gini. Sebenarnya saya pelayanan di Gizi Karawaci. Oh. Tapi ada peserta yang dari Belanda gitu. Oh, makanya saya lihat kok. Oh, ada. Oh gitu ya. Iya. Iya. Waktu Gizi Karawaci kan ada Bible study. Lalu saya melayani di Gizi Karawaci base-nya. Tapi pesertanya dari berbagai kota dan ada yang dari Belanda. Oke. Ada teman ya? Ada saudara juga di sana. Oh saudara. Oke. Iya. Puji Tuhan ternyata jadi kalau online bisa connect ya berbagai tempat dan berbagai negara. Iya. Ya. Halo Bu Maya. Ya Maya. Ya. Saya belum menyapa siapa ya, Bu Junita sudah, Bu Putri ya, Shalom. Bu Herli sudah, Bu Ari, Shalom. Begitu. Bu Maya sekarang ikut lagi. Terima kasih Bu Maya. Halo. Ibu Neng. Eda Maya. Halo Ida. Sekarang kan semua masih online ya? Masih Bu. Oke, ya. Ibu-ibu ada yang udah divaksin? Saya belum. Oh, ibu ada. Oke. Tunggu giliran ya. Iya. Ini masih lansia kayaknya. Oke. Iya betul lansia duluan ya. Si lansia di Pangsel itu akhir Maret. Oke. Pangsel. Iya. Menunggu ya Bu. Sebentar ya. Oke, saya standby ya. Kita Saya standby ya. Oke. Ya Mbak Angeli, apa kabar?
apa kabar? Udah lama kita nggak ketemu. Halo, apa kabar? Kabar baik. Hari Hai, cantik aja. Pun masih. Kamu apa Tetangga, kabar? tetangga jauh. Ya, kok kelihatan deh. Udah lama juga nggak dateng. Kangen nih kita nih. Bentar ya, bentar ya. Oke. Shalom terkasih Tuhan Yesus. Puji syukur kita sampai pada saat ini. Semua karena kemurahan dan perkenanan Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang bersukacita dari hati yang bersukacita hari ini. Kita bersyukur kita boleh bersekutu sore hari ini karena kemurahan Tuhan. Dan saya melihat muka dari ibu-ibu yang penuh dengan sukacita. Mari, sebelum kita memasuki lebih dalam menyembah Tuhan kita, Tuhan Yesus, kita bawa hati, kita bawa pikiran, tubuh, jiwa, roh kita untuk berdoa. Ya Bapa, terima kasih. Sungguh kalau kami sampai pada saat ini, kami mau memaknainya bahwa Engkau Allah, Bapa kami, Tuhan kami, Raja kami yang memperkenankan semua ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya Bapa, kami mau memberikan puji-pujian yang terbaik dari hati kami Tuhan Yesus. Persembahan dari dalam hati kami yang paling dalam Tuhan Yesus. Untuk memuji kebesaran dan keagungan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir Tuhan saat ini. Dan biarlah Bapa, kami boleh merasakannya pribadi lepas pribadi. Tidak ada yang terlewat Bapa. Kami semua merasakan bagaimana lawatan-Mu nyata siang hari ini. Bagaimana kasih setia-Mu juga kami rasakan sore hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah roh-Mu Tuhan Yesus yang akan menggirangkan roh kami, yang akan menyalakan roh kami Bapa, untuk bersorak-sorai, untuk berseru Bapa di dalam nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semua yang siap untuk memberikan yang terbaik sebagai dupa keharuman bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat kemuliaan Tuhan Yesus. Sore hari ini kita menyatakan bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat kita semua. Sahabat ibu-ibu, sahabat kami, sahabat semua. Dengan penuh sukacita, dengan penuh roh yang berkemenangan, kita mau menyatakan bahwa Yesus kaulah sahabatku. Amin. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenaran
kasih Tuhan. Biarlah kami terus boleh merasakan kerinduan kami yang paling dalam akan Engkau saat ini. Betapa kami mempunyai Allah yang sungguh dahsyat. Betapa kami punya Allah yang sungguh luar biasa, yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan buat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Engkaulah tetap Allah kami. Biarlah kami terus menyatakannya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami datang memuji Allah yang besar, karena Kau tetap Allah kami, tidak tergoyahkan. Engkau Allah kami. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus.
Biarlah saat ini ketika kami sudah berdiri Tuhan Yesus menyanyikan puji-pujian kami, bersorak-sorai Bapa bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Kami juga siap mendengarkan kebenaran yang Kau mau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan Pastor Iliana. Tuhan beracaralah Tuhan, Tuhan nyatakan isi hati-Mu Bapa. Jambilah semua saat ini Bapa, kami mau persembahkan diri kami semua sebulan penuh untuk mendengar sebagai seorang murid Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawatan-Mu Bapa kami nantikan Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang semua siap mendengarkan kebenaran, kita katakan amin. Kami persilakan Pastor Iliana untuk menyampaikan firman kebenaran. Silakan. Shalom semuanya, selamat sore. Saya menyapa satu demi satu ya. Shalom sekali lagi Ibu Ari, Ibu Vita, Ibu Helen, Ibu Junita, Ibu Shirley, Ibu Eti, Ibu Ririn, Ibu Sari, Ibu Neti, Ibu Erika, Ibu Dita, Ibu Nina, Ibu Maya, Ibu Rinda, Ibu Aska, Ibu Putri, Ibu Desi, kemudian Ibu Jenny, Ibu Irma, Ibu Linda, juga Ibu Marta ya. Terima kasih untuk kesempatan dan kepercayaan saya boleh melayani di Siloam Ministry sore hari ini. Saya bersyukur kita bisa ketemu lagi walaupun secara online. Tapi saya bisa merasakan hadirat Tuhan waktu kita memuji dan mengingat Tuhan. Saya percaya ibu-ibu dimanapun berada pun bisa merasakan bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya, walaupun bertemu secara online. Dan saya itu tadi benar-benar menjamah Tuhan sekali waktu di dalam pujian dan penyembahan. Topik pada sore hari ini yang diberikan kepada saya adalah topik tentang integritas. Dan saya akan share screen ya. Saya akan share screen topik tentang integritas. Mungkin dalam bulan ini sedang membicarakan topik mengenai integritas, saya akan membuka dari angle yang berbeda, mungkin angle yang lain, dan sesuai dengan spesifikasi saya, yaitu saya lebih banyak membahas di area konseling atau di area pemulihan atau di area hati atau luka-luka emosi, dan apa kaitannya dengan integritas dan kenapa hal tersebut ada kaitannya dengan integritas ataupun karakter di dalam kehidupan rohanian kita. Yuk kita lihat ya, topik hari ini tentang integritas. Saya mau kita sama-sama lihat apa sih definisi integritas. Oh iya, saya juga mau share bahwa topik yang saya sharekan hari ini itu dari sebuah buku. Saya stop dulu ya supaya ibu-ibu dan teman-teman bisa lihat buku yang saya sebagai referensi, yang saya gunakan sebagai referensi, yaitu dengan judul Integrity dengan penulis Dr. Henry Cloud. Dan Dr. Henry Cloud ini adalah seorang psikolog, seorang konselor juga. Dan saya pernah belajar bersama dengan Dr. Henry Cloud. Lalu saya membaca ada banyak buku-buku dari Dr. Henry Cloud dan membahas tentang integritas yang berhubungan dengan situasi hati dan keberadaan diri kita dan bagaimana kaitannya dengan karakter. Saya akan lanjut dengan share screen. Ya, apa definisi dari integritas? Ini saya ambil dari Google. Kemudian di buku ini juga ternyata mendefinisikan hal yang sama tentang integritas, yaitu kualitas dari seseorang. Integritas itu yaitu jujur dengan diri sendiri, jujur kepada Tuhan, dan jujur kepada orang lain, lalu juga memiliki prinsip atau moral yang kuat. Saya mau garis bawahi adalah jujur dan juga prinsip atau moral yang kuat. Pasti masing-masing kita ikut Tuhan. Kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Kebenaran firman Tuhan itu menjadi prinsip di dalam hidup kita. Orang yang berintegritas adalah orang yang memiliki prinsip yang kuat. Orang yang berintegritas adalah orang yang jujur juga. Jujur terhadap siapa? Jujur itu bisa macam-macam. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada diri sendiri, dan juga jujur kepada orang lain. Yang terpenting adalah sebenarnya kita jujur kepada Tuhan dan jujur kepada diri sendiri lebih dulu. Baru kita jujur kepada orang lain. Kalau kita tidak jujur kepada diri sendiri dan Tuhan, bagaimana kita bisa jujur kepada orang lain, betul ya?
Lalu definisi integritas yang kedua adalah di sini undivided atau being whole. Whole itu artinya utuh, terus undivided itu tidak terpecah-pecah. Istilahnya tuh unity, menjadi satu. Menjadi satu di bagian mana? Yaitu adalah di dalam diri kita itu benar-benar utuh. Baik secara perkataan, perilaku, kemudian cara berpikir, hati kita, emosi kita. Kita bisa memahami diri kita secara utuh, sehingga perilaku kita kan seringkali ya, kenapa di gereja atau di lingkungan kita melihat khususnya di gereja sih. Orang tahu firman, kemudian apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan perlakuannya, apa yang dibicarakan tidak sesuai dengan sikap dan dan tingkah laku sehari-hari. Ini kan berarti tidak ada sesuatu yang artinya kurang connect gitu ya, kurang pas antara apa yang dibicarakan dengan tingkah laku. Jangan-jangan apa yang dibicarakan berbeda dengan di hati. Ini penting banget. Sehingga seseorang yang memiliki integritas, dia juga paham tentang dirinya secara utuh. Lalu integritas itu sangat berkaitan dengan karakter. Saya cari loh di Google, apa sih koneksi antara karakter dan integritas, termasuk juga di buku ini. Kalau di buku ini menuliskan bahwa karakter dan integritas itu adalah saling berkaitan. Jadi yang dinamakan integritas itu, kalau seseorang mempunyai integritas yang baik, dia akan juga terlihat dari sikap dan perilakunya sehari-hari. Kita lihat di sini ya. Karakter ini adalah salah satu moral atau etika. Karakter itu adalah salah satu kualitas lah istilahnya. Integritas itu adalah kita bisa hidup sesuai dengan kualitas atau prinsip yang kita miliki. Jadi kita seringkali dalam kehidupan kekristenan kita belajar tentang prinsip, kita belajar tentang karakter, kita belajar juga bagaimana kita menjadi seorang istri, seorang ibu, seorang pelayan Tuhan, seorang pemimpin. Kita belajar prinsip-prinsipnya, betul. Kita tahu apa yang perlu kita lakukan. Tapi bukankah seringkali untuk kita melakukan hal tersebut kita susah? Kita memegang prinsip tersebut, tapi untuk hidup sesuai dengan prinsip itu, kita tuh sulit. Kenapa sulit? Kita kepengen melakukan sesuatu, mengubah hidup kita untuk menjadi lebih baik, punya standar karakter tertentu. Tapi kenapa kita sulit? Di sini dikatakan integritas itu adalah kita bisa hidup sesuai dengan standar tersebut. Apa sih penyebabnya yang membuat kita tuh sulit memiliki kesatuan di dalam diri kita atau integritas? Yuk kita lihat ya, lebih lanjut ya. Nah, ini dia. Karakter, kalau kita lihat karakter, bahasa Yunani-nya adalah karasein sebenarnya. Yaitu bagaimana sikap, perilaku kita tuh sudah menempel di dalam diri kita. Dan untuk supaya kita memiliki karakter Kristus, kita tuh tidak mudah karena perlu proses. Kenapa seringkali waktu kita ingin hidup memiliki karakter Kristus sulit? Nanti kita akan bahas ya. Karena biasanya kita ingin mengubah hidup kita itu, perilaku kita hanya yang di bagian luarnya saja. Seseorang yang memiliki karakter, pasti hidupnya itu berbuah, betul? Saya akan kasih gambar buah ya. Nah, berbuah. Antara lain, buah roh. Tuhan mau kita memiliki karakter seperti memiliki kasih, sukacita, kemudian kesabaran, kelemah lembutan, kemudian kesetiaan. Ini adalah buah-buah roh yang Tuhan inginkan supaya kita produksi di dalam diri kita sehingga kita menjadi pribadi yang berkarakter. Pasti kita semua tuh pengen untuk berbuah. Dan kita rindu buah yang kita hasilkan dalam hidup kita ini adalah buah yang manis, yang bisa menjadi berkat. Di mana kita pada saat kita menghasilkan buah yang manis ini, kita sehingga menjadi memiliki karakter Kristus. Dan orang lain bisa melihat Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi kenapa seringkali untuk menghasilkan buah yang manis itu sulit? Dan tanpa sadar kita menghasilkan buah yang asam. Kita punya prinsip, tapi mau hidup di dalam prinsip tersebut kita sulit. Orang yang berintegritas adalah kita punya prinsip. Kita juga bisa hidup sesuai dengan prinsip tersebut. Apa sih penyebabnya? Nah, di sini kita yang mau belajar. Yuk kita lihat lagi. Dan saya mau menggarisbawahi tentang honesty atau jujur, honest.
Integritas itu juga berhubungan dengan kejujuran. Ini saya dapatkan waktu saya belajar di Hagai. Ini adalah materi yang saya sampai screenshot dan menjadi rema buat saya. Honest, jujur. Di sini ditulis bahwa 75% dari populasi percaya bahwa berbohong untuk apa ya namanya, berbohong untuk kebutuhan itu adalah dibutuhkan di dalam hidup. Jadi ada 75% di dalam dunia ini orang tuh hidup dalam kebohongan. Pertanyaannya, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai gereja, sebagai komunitas terpanggil untuk menjadi komunitas yang hidup di dalam kebenaran, truth. Lalu ada kalimat, ada kata di dalam bahasa Yunani yaitu aletheia. Aletheia artinya tidak tertutup, not covered, not buried, tidak dikubur, dan tidak tersembunyi. Jadi sebenarnya ternyata banyak orang Kristen yang tidak jujur dengan dirinya, menyembunyikan banyak secret di dalam dirinya. Dan pada saat kita tidak jujur, ini pun sangat berkaitan bahwa untuk hidup dalam integritas, kita perlu hidup di dalam kejujuran. Kemudian juga di sini dikatakan, padahal waktu kita terbuka dan jujur, disitulah sebenarnya hidup kita bisa berubah dan kita tuh bisa sembuh dan bebas. Kenapa seseorang punya prinsip, punya value, punya nilai, kita ingin hidup di dalam prinsip tersebut? Karena kita seringkali menyembunyikan diri kita, tidak jujur dengan diri kita tidak memproses diri kita sehingga diri kita sulit menghasilkan buah. Ternyata waktu kita jujur itu akan menyembuhkan dan membebaskan kita. Lalu kita ini akan selalu sakit. You are sick as the disease you keep. Artinya apa? Kita itu semakin membohongi, hidup di dalam kebohongan, tidak jujur, hanya berpura-pura menampilkan yang baik, kita tidak memproses diri kita, maka selama itu juga kita akan sakit. Ini kaitannya antara kejujuran dengan integritas. Supaya kita bisa hidup berintegritas, kita perlu juga jujur. Jujur dengan siapa? Minimal dengan jujur dengan diri sendiri dan jujur dengan Tuhan. Sekarang kita lihat bagaimanakah supaya kita bisa hidup dalam integritas. Supaya kita juga bisa hidup berkarakter. Di dalam buku Henry Cloud menuliskan unsur supaya kita bisa hidup berintegritas, memiliki karakter, dan supaya kita terus-menerus mengalami pemulihan, perlu ada 2 unsur di dalam hidup kita, yaitu Yohanes 1 ayat 17 menuliskan, kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tuhan Yesus datang itu untuk membawa kebenaran, bahkan Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. Dan Tuhan juga memberikan kasih karunia. Kita perlu hidup di dalam truth, kebenaran, dan juga kasih karunia, grace. 2 unsur itu kita butuhkan dalam hidup ini. Untuk kita bisa pulih, bisa sembuh, bisa bebas. Sehingga pada saat kita pulih, antara hati kita, perkataan kita, perilaku kita menjadi satu kesatuan. Kita hidup dalam integritas dan kita bisa hidup pribadi kita berkarakter seperti yang Tuhan inginkan. Apa sih maksudnya truth dan grace? Untuk kita bisa hidup berintegritas dan memiliki karakter, kita perlu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah kebenaran. Lalu truth juga berbicara tentang kita perlu hidup sesuai firman Tuhan. Kita perlu belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Lalu, truth itu juga berbicara kebenaran ya, kebenaran firman Tuhan. Truth itu juga berbicara tentang pengetahuan. Jadi dalam hidup ini, kita perlu terus belajar. Truth itu berbicara tentang knowledge. Kita jangan pernah berhenti belajar. Saya bersyukur ibu-ibu di Siloam Ministry ini kalau setiap minggu bersekutu, setiap minggu mendengar firman Tuhan, itu artinya punya hati yang haus untuk belajar kebenaran firman Tuhan dan juga untuk belajar lebih lagi mengenai diri kita, mengenai bagaimana kita hidup lebih baik lagi. Itu bagian dari truth. Knowledge juga bagian dari truth. Tapi truth itu juga berbicara adalah kita memperoleh kebenaran tentang
tentang diri kita. Siapa kita, apa yang ada di dalam diri kita, pribadi kita, personality kita, luka-luka kita, pengalaman kita, masa lalu, experience. Waktu kita semakin memahami tentang diri kita sendiri, maka kita bisa mengelola diri kita sendiri. Kita bisa berubah. Kita bisa semakin bertumbuh. Maka kita bisa menghasilkan buah roh dalam kehidupan kita. Jadi sekali lagi, firman Tuhan menuliskan bahwa kebenaran akan memerdekakan kita. Kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita belajar untuk lebih paham tentang hidup ini. Kita paham kebenaran tentang diri kita sendiri, maka kita akan merdeka dan pulih. Pada saat kita paham tentang diri kita sendiri, kita menjadi satu kesatuan. Itu sangat berkaitan dengan integritas. Saya akan bahas tentang truth dulu ya, baru saya akan bahas tentang grace. Yuk kita lihat di Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Kita baca sama-sama, saya akan bacakan, ibu-ibu boleh baca di rumah ya. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya, dan memberi pupuk kepadanya, mungkin tahun depan ia akan berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Kenapa kehidupan kita seringkali sulit untuk berbuah, memiliki karakter Kristus, atau mungkin buah yang dihasilkan itu adalah buah yang masam. Perilaku kita melukai orang lain, atau kita mau berubah itu kita sulit. Di sini kita lihat, mencari buah, tapi tidak menemukannya. Lalu diberikan kesempatan, bagaimana supaya pohon itu bisa berbuah? Ada 2 hal yang dilakukan terhadap pohon tersebut. Biarkanlah dia tumbuh, tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanahnya. Mencangkul tanah sekelilingnya. Saya garis bawah ya, mencangkul tanah sekelilingnya, lalu memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Saya akan membahas tentang mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk. Bahasa Inggris, I dig around it. Mencangkul itu adalah menggali. Menggali semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, lalu memberikan pupuk, put in fertilizer. Saya akan membahas lagi tentang menggali. Supaya pohon bisa berbuah, menghasilkan buah yang manis, maka akan menggali tanah tersebut. Di sini dikatakan menggali. Jadi kalau kita lihat proses menggali ini adalah seperti ini. Kepada kedalaman, semakin menemukan, menggali akarnya. Lalu kita lihat lagi, dig itu. Kenapa kita perlu menggali kehidupan kita? Ya Tuhan mau. Saya belajar dari buku Integrity ini juga dan dari beberapa buku Hendrik Law, bahwa seringkali kenapa kita sulit menghasilkan buah roh? Karena buah yang dihasilkan ini adalah tampak luarnya kita. Untuk memperbaiki tampak luar, supaya kita bisa hidup berkarakter, kita perlu memperbaiki akarnya diri kita. Supaya kita bisa memperbaiki akar kehidupan kita, bagian dalamnya kita, dan hidup berintegritas, maka kita perlu menggali lebih dalam lagi tentang diri kita, sampai menemukan kebenaran tentang diri kita. Memahami siapa saya, kekuatan saya, kemudian keterbatasan saya, kemudian potensi saya, apa saja yang perlu kita gali untuk menemukan akar kehidupan kita. Jadi gini, kita menggali menemukan akar atau root. Apa sih yang membuat saya itu buahnya tidak manis? Apa sih yang membuat saya itu ternyata sulit berkarakter? Kita perlu menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri. Kebenaran akan diri sendiri, itu artinya kita tuh sadar diri. Waktu kita sadar diri, maka kita tahu apa yang kita rasakan, apa yang ada di pikiran kita,
apa yang kita ucapkan, bagaimana perilaku kita menjadi satu kesatuan. Kita perlu mengenali emosi kita, perlu mengenali pikiran, apa yang ada di pikiran kita, perlu menggali, perlu mengenali sifat-sifat kita. Kenapa saya suka bereaksi seperti ini? Kenapa saya suka marah-marah? Kenapa saya suka meledak-ledak? Perlu juga mengenali identitas diri kita. Penting sekali untuk kita paham identitas diri. Identitas diri ini macam-macam. Antara lain, skillnya kita perlu paham. Ada banyak orang lu nggak paham potensi dirinya apa. Skill aja nggak paham. Kalau seseorang tidak paham tentang dirinya, maka dia ingin menjadi orang lain. Atau mudah iri dengan orang lain. Tidak puas dengan dirinya. Padahal seseorang yang berintegritas itu menjadi satu kesatuan. Di buku Integrity ini menuliskan, orang yang berintegritas itu paham dirinya, paham kekuatan dirinya, paham keterbatasannya, paham titik lemahnya, paham kelemahannya, lalu bisa mengelola dirinya. Kalau paham kita ada kelemahan dan kekurangan, maka kita juga bisa bekerja sama dengan orang lain, bisa berkolaborasi dengan orang lain, bisa tahu kapan mencari bantuan, sehingga kita bisa berelasi dengan baik dengan orang lain. Jadi pengenalan akan diri kita itu penting. Shape itu berbicara juga selain skill, kita juga memahami personality kita, kepribadian. Kita pernah belajar ya tentang personality ya? Waktu itu saya sharing tentang MBTI. Kita semakin paham diri kita juga paham orang lain. Kita bisa berelasi. Kemudian kita juga paham tentang panggilan hidup kita, itu juga perlu paham. Karena seseorang yang berintegritas itu juga, dia hidup menjadi satu kesatuan, dia hidup di dalam panggilan Tuhan. Dan dia tahu Tuhan tuh ingin dia hidup seperti apa, menuju ke destinasi yang Tuhan sediakan. Tentunya untuk ini kita juga perlu memahami diri kita. Kalau kita paham panggilan kita, potensi kita, karunia yang Tuhan berikan, identitas diri ini juga berbicara tentang karunia, passion, maka hidup kita bisa berbuah. Lalu juga apa yang perlu kita gali, akar apa yang kita perlu kenali dalam hidup kita ini, akarnya dalam diri kita. Kita perlu mengenali pengalaman-pengalaman hidup. Semua pengalaman hidup kita itu pasti mendatangkan kebaikan dan ada maknanya. Dalam hidup kita ada pengalaman positif dan juga ada pengalaman negatif. Lalu kita dengan pengalaman hidup kita bisa tahu kenapa hari ini saya menjadi seperti Hili yang hari ini, karena pembentukan pengalaman hidup di masa lalu. Lalu kita bisa menemukan satu kesatuan sejarah kehidupan kita, itu adalah bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ini juga berbicara satu kesatuan, jadi kita paham kenapa saya seperti ini, apa yang perlu saya proses, apa yang membuat saya seperti ini, adakah luka yang belum pulih, saya punya tangki emosi seperti apa, dan sebagainya. Kenapa kita perlu paham tentang diri kita sendiri, menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri? Karena di Mazmur 90 ayat 12 menuliskan, Daud tuh berdoa. Daud bilang gini, Tuhan, sadarilah atas hal-hal yang tidak saya sadari, supaya saya tidak tersesat. Semakin kita paham tentang diri kita, semakin kita bisa mengelola diri, dan kita tidak tersesat. Semakin kita paham rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita tidak tersesat. Tetapi semakin kita nggak mengenali diri, kita nggak tahu siapa kita. Kita tuh jadi orang yang bereaksi, kita juga tidak bisa menggali potensi, ingin jadi seperti orang lain. Kita juga sulit menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Hari ini saya mau mengajak sama-sama kita untuk menggali diri kita lebih dalam, untuk menemukan kebenaran tentang diri kita sendiri. Jadi, kita mau menggali akar kehidupan kita. Kenapa? Karena apa yang tampak dari penampilan, sikap kita, perilaku kita, penampilan dan perbuatan dan perkataan, itu semua adalah dari dalam hati, pikiran, dan perasaan kita. Jadi hari ini kita mau menggali apa sih yang ada di dalam diri kita, dan kita jujur kepada diri sendiri. Lalu kita bawa kepada Tuhan, supaya kita mengalami perubahan. Sekarang kita lihat di sini. Integritas itu inside out-nya sama-sama
dipulihkan sesuai dengan firman Tuhan. Kenapa seringkali bagian outnya, perilaku kita, karakter kita, dan sebagainya, ini kita tuh negatif. Buahnya tuh bukan buah yang manis, buah yang asam, sehingga kita sulit memiliki karakter Kristus. Untuk kita memiliki karakter Kristus, kita perlu memperbaiki bagian insight-nya, bagian pikiran, bagian perasaan kita. Karena orang yang berintegritas itu hidup sesuai dengan prinsip atau moral kebenaran firman Tuhan, baik perkataan, perilaku, maupun pikiran dan perasaan. Tapi seringkali pikiran dan perasaan kita negatif, betul? Dan juga perilaku kita juga menjadi negatif. Nah, untuk kita bisa berkarakter dan hidup dalam integritas, kita perlu perbaiki akar yang ada dalam diri kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk mengeksplorasi diri kita di satu bagian, supaya kita semakin paham diri kita. Emosi kita, pikiran kita, dan sebagainya ini adalah bagian di dalam hati kita. Yuk marilah kita kenali diri kita lebih mendalam lagi. Kita gali pribadi kita lebih dalam lagi. Seperti ibaratnya semakin kita mengenal diri kita, pasal-pasal sejarah hidup kita, emosi kita, pengalaman-pengalaman kita, cara kita berpikir, potensi kita, kekuatan, keterbatasan, kita semakin mengenal diri kita, jadi kita semakin mengenal diri kita dengan utuh. Kalau kita mengenal diri kita, maka kita bisa menjadi pribadi yang mengelola diri dan merespon dengan baik. Kalau kita bisa mengelola diri, pasti kita bisa mengelola relasi. Kenapa seringkali kita konflik? Relasi dengan orang lain menjadi negatif. Karena kita nggak bisa mengelola diri kita. Dan untuk kita bisa mengelola diri kita, marilah kita kenali diri kita lebih dalam lagi. Yuk, who I am. Kita mau mengenal diri kita lebih dalam. Apa sih yang masih perlu diproses? Akar apa yang masih perlu diperbaiki? Jangan-jangan akar kehidupan kita itu masih ada banyak bibit penyakit, hama, dan virus, sehingga buah yang dihasilkan dalam hidup kita itu bukan buah yang manis, tapi buah yang asam atau buah yang busuk. Yuk sekarang kita mau kenali, kenapa sih seringkali kita tuh sulit menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Nah, tanpa sadar di hati kita ini banyak sampah-sampah emosi. Di hati kita ini, di akar kehidupan kita, di hati kita ini banyak sampah-sampah. Yuk kita mau telusuri, apakah ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang mempengaruhi hidup kita sehingga kita tuh sulit menghasilkan buah yang manis dalam hidup kita. Kita telusuri ya, apa saja yang bisa berpengaruh di dalam hidup kita. Tanpa sadar, kita menyimpan luka-luka emosi. Luka emosi ini muncul dari mana aja? Yuk kita telusuri ya. Yang pertama, luka emosi ini bisa muncul dari dalam keluarga. Saya udah sering sharing bahwa di materi yang terakhir juga saya share tentang pohon keluarga ya. Seringkali kita sebagai pribadi, kenapa kita menjadi seperti hari ini? Apakah kita masih menyimpan luka emosi? Luka emosi ini muncul dari mana? Keberadaan kita hari ini adalah sebenarnya tanpa sadar merupakan refleksi dari masa lalu. Kita cek up diri kita. Apakah keluarga kita, keluarga di masa lalu itu bermasalah? Yang juga kita cek up, apakah ada pengalaman-pengalaman masa lalu, konflik, kesepian, dan sebagainya, sehingga kita memiliki luka emosi. Kemudian kita juga cek, kita ini besar di lingkungan seperti apa. Apakah kita besar di lingkungan yang sulit, kita pernah dibully, kita besar di lingkungan yang mungkin ada masalah keuangan waktu di latar belakang kita, sehingga kita tuh pernah hidup stres, tertekan. Lalu juga apakah kita pernah punya event-event atau kejadian-kejadian masa lalu yang melukai kita, seperti di abuse, kemudian mungkin ada sexual abuse, kemudian kita pernah dibully, pernah mengalami trauma, pernah mengalami kehilangan, pernah ditinggal kematian. Lalu apakah dulu juga kita mungkin menjadi seorang anak tuh yang
sering sakit, dan sebagainya. Kita perlu check up pengalaman-pengalaman masa lalu kita yang belum terselesaikan. Kenapa? Karena pengalaman masa lalu kita yang belum terselesaikan itu menimbulkan luka emosi di dalam diri kita. Kemudian akhirnya di hati kita ini banyak sampah emosi. Sampah-sampah emosi itu menjadi akar yang sampah-sampah emosi ini akan membuat akar kehidupan kita itu penuh dengan virus, bibit penyakit, dan sebagainya. Sehingga buah yang kita hasilkan itu menjadi buah yang masam. Nah, untuk mengeksplorasi ini mungkin nanti di satu kesempatan berikutnya kita akan semakin mendalami lebih detail lagi ya, mengeksplorasi satu demi satu. Seseorang ciri-ciri orang yang masih menyimpan luka emosi, sebenarnya kita bisa lihat ya. Ciri-cirinya antara lain adalah sikap yang over. Apa-apa yang over itu menunjukkan bahwa kita ada luka yang tidak terselesaikan. Misalnya overreaction. Overreaction itu antara lain kemarahan yang berlebihan, kemudian perfeksionis yang berlebihan, suka kontrol yang berlebihan, minder berlebihan, ketakutan yang berlebihan, stres yang berlebihan, kecanduan, addiction. Nah, itu sebenarnya buah-buah yang dihasilkan dalam kehidupan kita itu sebenarnya kita perlu telusuri. Ada apa dengan diri saya? Apakah saya menyimpan sampah emosi? Atau saya masih punya pola pikir yang lama, yang belum diperbaiki? Kita perlu pahami diri kita lebih lanjut. Hari ini, kalau kita ada luka yang belum terselesaikan atau trauma yang belum terselesaikan, maka itu menjadi jebakan-jebakan di dalam hidup kita, menjadi life threat. Yang kedua yang saya mau bahas adalah tentang human needs. Ini yang perlu kita tahu di dalam hidup kita loh. Sekarang kita mau check up ya, nanti saya mau mengajak ibu-ibu untuk check up human needs kita. Jadi gini, setiap kita sebagai seorang manusia, kita punya kebutuhan. Kebutuhan kita ini adalah kita butuh dihargai, kita butuh diterima apa adanya, kita butuh rasa aman, kita butuh relasi yang dekat. Jadi kita ini punya tangki emosi, kebutuhan emosional yang idealnya itu dipenuhi, yaitu penghargaan, penerimaan, rasa aman, dan hubungan. Sekarang, kapankah tangki emosi ini diisi? Biasanya idealnya tangki emosi ini adalah diisi oleh orang tua pada saat kita masa kecil. Misalnya seorang anak itu butuh loh dihargai oleh orang tuanya, diterima apa adanya. Tapi seringkali ada anak yang suka dibanding-bandingkan, sering disalahkan, kemudian dituntut berlebihan, sehingga anak itu menjadi merasa bahwa dia sebagai seorang anak itu tidak berharga. Ada anak yang sejak kecil juga ditolak, dititipin ke orang tuanya, kemudian selalu disalahkan, sehingga anak tersebut menjadi anak yang tertolak. Lalu ada anak yang waktu kecil, besar, tidak aman, insecure. Kenapa bisa insecure? Mungkin orang tuanya sering bertengkar, mungkin pernah mengalami trauma, mungkin pernah dibully, jadi takut, mungkin pernah mengalami kejadian-kejadian yang menakutkan. Jadi besar menjadi pribadi yang insecure. Lalu ada anak yang kesepian di masa kecil. Kenapa kesepian? Mungkin orang tuanya sibuk, jadi dia terabaikan, sehingga dia mudah kesepian. Nah, kita perlu paham, setiap kita ini pasti ada kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi di masa kecil. Kita perlu paham, setiap kita minimal ada satu atau ada dua. Karena relasi kita di masa kecil ini tidak sempurna, jadi ada kebutuhan emosional yang defisit. Kalau kita sebagai seorang anak, kebutuhan emosional kita defisit, maka contohnya saya ya, kebutuhan emosional saya itu adalah yang dominan adalah
Contohnya, kalau suami saya pulang ke rumah, lalu suami saya duduk di sofa, pegang handphone. Saya udah ngambek duluan. Kenapa saya ngambek? Karena saya merasa gak dihargai suami saya. Padahal, belum tentu suami saya tidak menghargai saya. Bisa jadi suami saya capek. Bisa jadi suami saya butuh istirahat. Tapi karena pada dasarnya, tangki emosi saya di masa kecil itu defisit, saya selalu menuntut orang lain untuk menghargai saya. Ini kita perlu tahu. Lalu, orang lain lupa salaman sama saya udah tersinggung. Kenapa? Karena saya merasa tidak dihargai. Kenapa saya merasa tidak dihargai? Karena waktu kecil, saya adalah pribadi yang merasa tidak berharga. Kita perlu tahu diri kita. Lalu, karena saya butuh penghargaan, maka apa yang saya lakukan tanpa sadar, saya ingin dihargai oleh orang lain. Bahkan, saya melayani pun. Dengan saya melayani tanpa sadar, saya ingin orang lain menghargai saya melalui pelayanan saya. Seringkali saya jadi semakin rajin pelayanan. Motivasinya bukan untuk menyenangkan hati Tuhan, karena saya ingin mengisi penghargaan diri saya yang tidak saya dapatkan di masa kecil. Sehingga saya punya motivasi yang salah di dalam pelayanan. Artinya, saya tidak berintegritas, punya motivasi yang salah. Tampak luarnya, orang-orang lihat saya pelayanan kelihatannya bagus. Tapi sebenarnya, saya melayani untuk menutupi kebutuhan rasa berharga. Ada lagi, orang yang selalu baik kepada orang lain, selalu say yes, people pleaser, apa-apa ingin menyenangkan orang lain. Tampak luarnya, kelihatannya baik, betul? Tapi sebenarnya di hatinya, takut ditolak, takut kehilangan teman, butuh dihargai, butuh penerimaan, sehingga selalu baik pada setiap orang. Dari luarnya kelihatannya baik, tapi motivasi hatinya karena butuh diterima dan butuh dihargai. Kita perlu pahami ini, supaya apa yang kita lakukan, motivasi kita benar. Seringkali motivasi kita tuh salah, karena kita punya need, kebutuhan yang tidak terpenuhi di masa kecil, dan yang itu menjadi motivasi kita atas apa yang kita lakukan hari ini, baik dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam pengambilan keputusan, dan ini juga bisa menjadi sumber konflik dengan orang lain, karena kita sering menuntut orang lain untuk mengisi needs yang kita yang tidak terpenuhi di masa kecil. Kenapa needs ini bisa menjadi defisit? Karena pengalaman masa lalu. Karena pengalaman masa lalu yang mengakibatkan luka emosi, lalu membuat needs kita menjadi defisit. Oke, sekarang saya mau nih respon dari ibu-ibu, khususnya tentang needs ini, tentang kebutuhan human needs. Saya mau tanya, hari ini menduga-duga nggak apa-apa, kira-kira kebutuhan emosional apa yang defisit di tangki hati ibu-ibu sore hari ini yang baru disadari? Kalau saya, karena dulu saya suka dibanding-bandingkan, jadi saya merasa menjadi anak yang tidak berharga, kurang dihargai. Lalu saya menjadi pribadi yang butuh penghargaan, tapi tanpa sadar. Lalu karena dulu orang tua saya sibuk, atau saya kurang relasi yang intim dengan orang tua saya, jadi saya sebagai seorang anak sering merasa kesepian. Tangki emosi saya yang tidak terpenuhi di masa kecil adalah yang kedua, hubungan. Ibu-ibu boleh jawab di chat box. Sore ini menduga-duga nih, kira-kira punya needs apa sih yang tanpa sadar tuh ada di hati setiap kita, di hati ibu-ibu. Kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, kita perlu pahami ini. Karena ini seringkali menjadi motivasi yang salah. Tampak luarnya baik, tapi sebenarnya kita punya motivasi yang tidak baik. Boleh jawab melalui chat box. Saya menunggu ya, kira-kira.
Oke, saya membaca sebentar ya, saya coba buka. Penghargaan dan hubungan dan rasa aman. Oke, emosi hubungan. Oke, minimal kita mulai paham ya. Dan biasanya sumber konflik kita dengan orang lain adalah karena kebutuhan emosional kita ini terusik. Karena kita butuh dihargai. Karena kita merasa ditinggalkan. Atau karena kita mulai insecure. Kita perlu paham ini karena ini yang seringkali ada di hati kita. Penyebabnya dari mana? Karena relasi dengan orang tua di masa kecil. Bukan untuk menyalahkan ya, tetapi untuk memahami kebenaran tentang diri kita supaya kita semakin merdeka. Oke, terima kasih hubungan dan penghargaan. Ada lagi kan? Yang lain? Benar nggak kalau dicek konflik kita dengan orang lain? Atau motivasi kita mengambil keputusan tanpa sadar untuk memenuhi needs square kita yang tidak terpenuhi di masa kecil. Betul? Oke. Variasi. Biar ada yang kayak begitu di sini. Oke. Coba saya baca lagi ya. Ada lagi kan yang mau jawab? Gak ada yang kayak gitu, kita gak ada Ya, apa yang bisa kita sadari hari ini? Oh betul Bu, oke betul ya, rasa aman, betul. Nanti motivasi kita berteman pun kita butuh dihargai. Atau orang yang suka kontrol. Coba deh, kita ibu-ibu kadang-kadang sering kontrol ya, controlling. Kenapa kita suka kontrol orang lain? Karena kita ingin menunjukkan bahwa diri kita hebat. Diri kita bisa melakukan segalanya tanpa sadar supaya kita dihargai orang lain atau supaya kita tidak dihargai. Coba deh kita praktekkan. Nah, semoga hari ini kita bisa mengkaitkan bahwa pengalaman masa lalu kita dan juga needs square yang tidak terpenuhi, tangki emosi kita yang tidak terpenuhi tanpa sadar, itu yang ada di hati kita. Penghargaan, hubungan, dan rasa aman. Oke. Ya, saya suka mengendalikan orang lain. Coba dicek. Waktu kita mengendalikan, sebenarnya kita ini butuh apa di dalam hati kita? Penghargaan, butuh diterima, atau butuh rasa aman? Itu juga dibalik itu. Kita menemukan akarnya. Sikap kita itu, alangkah baiknya kita ketemu akarnya supaya kita bisa perbaiki, kita semakin paham. Semakin kita paham diri kita menjadi satu kesatuan, disitulah integritas kita semakin meningkat. Dan kita bisa menghasilkan karakter dan perilaku dan kekayaan kita. Saya lanjut ya. Sedikit lagi. Yang tadi, supaya pohon itu berbunga, perlu digali, ketemu akarnya, lalu akar tersebut perlu diberikan pupuk, betul? Setelah kita menemukan kebenaran tentang diri kita perlu pupuk. Bagaimanakah supaya kita bisa hidup berintegritas? Kita juga perlu hidup berkomunitas. Bersyukur ibu-ibu di tempat ini setia di dalam persekutuan. Karena kita butuh the power of others supaya kita bisa bertumbuh. Kita perlu saling mengingatkan satu dengan yang lain. Itu yang dinamakan grace. Grace itu adalah pupuk untuk kita tuh bisa bertumbuh. Kita perlu punya support system yang aman, di mana kita saling sharing, kita bisa jujur dengan diri kita sendiri, kita terbuka dengan support system. Kita jujur, saling mendoakan. Disitulah Yakobus 5 ayat 16, maka kita semakin sembuh dan pulih, bisa bertumbuh dan berbuah. Justru waktu kita hidup di dalam support system, komunitas, itu akan menolong kita untuk kita bisa hidup berintegritas. Kenapa? Saya share sedikit lagi ya. Karena kita butuh pertolongan orang lain untuk mengingatkan kita. Kalau kita lemah, kita butuh disupport. Kalau kita ada yang salah, kita perlu ada yang memberi nasihat. Kalau kita sharing, kita perlu ada orang yang mendengarkan kita. Bahkan, kalau kita di dalam komunitas konflik, sebenarnya pada saat kita konflik, kita bisa paham kenapa kita konflik. Jangan-jangan yang menyebabkan kita konflik itu adalah ada luka masa lalu yang belum terselesaikan. Kalau kita konflik dalam komunitas dan sama-sama bisa saling rekonsiliasi, sebenarnya kita akan semakin bertumbuh. Jadi apa yang di hati kita, apa yang belum beres di dalam hidup kita, itu semakin dibongkar
Begitu semakin dibongkar, hati kita semakin bersih. Kita jadi connect antara pikiran, perkataan, dan hati kita. Maka karakter dan buah roh semakin lebat di dalam diri kita. Dan satu hal lagi yang terakhir, marilah semakin kita mengenal diri kita, maka kita bisa berespon dengan tepat sesuai dengan firman Tuhan, sehingga kita menjadi pribadi yang berkarakter dan juga memiliki integritas. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Hari kita tutup di dalam doa. Bapak, kami bersyukur untuk sore hari ini. Terima kasih kalau kami bisa belajar bersama-sama mengenai integritas. Satu hal yang kami pelajari sore hari ini adalah untuk kami semakin mengenal siapa diri kami. Biarlah hari ini Tuhan bukakan. Mungkin di antara kami ada luka-luka atau luka emosi atau sampah emosi yang belum diproses. Tuhan ingatkan, karena itu sangat mempengaruhi apa yang ada di hati kami, emosi kami, pola pikir kami, dan ini berdampak kepada perilaku dan tingkah laku, sehingga kami sulit untuk menghasilkan buah roh. Yang kedua, hari ini Tuhan juga ingatkan tentang needs atau kebutuhan emosional yang belum terpenuhi di masa kecil. Dan kalau kami tidak sadar ini, kami tidak pulih tanpa sadar hidup kami dikendalikan oleh kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi, sehingga kami sering konflik, menuntut orang lain, menjadi pribadi yang suka kontrol, atau apa yang kami lakukan bukan dengan motivasi yang benar, tapi motivasinya adalah untuk memenuhi kebutuhan emosional kami yang tidak terpenuhi, sehingga kami menjadi pribadi yang tidak tulus. Tuhan terus ingatkan kami, ya Tuhan, bongkar apa yang ada di hati kami, akar-akar kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi pribadi yang utuh sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Saya serahkan kepada panitia. Kepada Pastor Iliana yang sudah memberikan firman-Nya pada sore hari ini, dan kita akan sekarang tidak ada wajah ya. Selamat datang di ibadah wanita Siloam Ministry. Seperti biasa, kegiatan di Siloam Ministry itu ada persatuan kaum bapa, kelompok kecil, buku doa, dan berkelas untuk anak-anak Timotian. Ini bisa untuk kaum bapa setiap hari Selasa di malam, untuk kelompok kecil dan buku doa setiap hari Kamis, dan Bible class ada hari Rabu untuk anak yang SMA kelas 2 sampai kuliah. Juga Timotian Kids itu dia setiap hari Jumat, dan Timotian Spirit juga setiap hari Sabtu. Dan info lebih lanjut hubungi di hotline Siloam Ministry 081213998940. Siloam berbagi di bulan Februari kemarin sudah terlaksana kekumpul 7.060.000 dan sudah diserahkan ke Panti Werda Jompo, Yayasan Usaha Mulia Jaya, Jalan Ratu, Kembangan, Pondok Gede, Depok. Jadi ini sudah diserahkan ya. Terima kasih untuk donasinya di bulan Februari. Dan kami juga menunggu donasi berikutnya di bulan Maret. Kami akan memberkati Panti Jompo dan Panti Asuhan Kemah Shalom di Musola Nurul Amal di atas Rawangmuka, Serpong, Banten. Ditunggu donasinya sampai akhir Maret 31. Seperti biasa dikumpulkan di password BBCA 6800894971 dengan menyertakan angka 5. Gerakan donasi itu semuanya, misalnya 100.000 jadi 100.005. Untuk persembahan pada
sore hari ini dapat transfer ke nomor rekening Silo Ministry atas nama Ibu Heri Triana atau Margaret, dan dapat melalui barcode yang sudah ada di depan Ibu semua. Kami persilakan Bu Junita. Terima kasih Bu Vita. Ibu-ibu yang terkasih, ini kita akan memberikan persembahan, dan sebelum kita bawa persembahan kita di dalam doa, kita mendasari dengan ayat firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 2 ayatnya yang kelima. Nanti kita baca bersama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu yang kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Mari Ibu kita menaikkan doa persembahan dan juga doa syafaat kita sore ini. Sungguh kami adalah pribadi-pribadi yang beruntung ya Tuhan, oleh karena Engkau Allah kami, Allah di atas segala Allah, Raja di atas segala Raja, Allah yang sama, yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Engkau melayakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh datang ke hadirat-Mu, untuk kami dapat bersekutu bersama-sama dengan Engkau pada sore hari ini. Terima kasih ya Tuhan, jikalau kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini, semuanya itu adalah karena kasih karunia dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Ya Bapa di surga, kami bersyukur buat kesempatan yang indah Tuhan, kami boleh memuji dan menyembah-Mu, bahkan kami juga boleh mendengarkan Tuhan kebenaran-kebenaran firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu Pastor Iliana. Terima kasih ya Bapa di surga, kami membawa hamba-Mu Pastor Iliana ya Tuhan, yang telah memberkati kami melalui kebenaran-Mu ya Tuhan. Kiranya Bapa, Engkau terus memberkati dan mengurapi dia. Engkau curahkan bagi karunia-karunia Tuhan yang dibutuhkannya di dalam dia menjalankan segala pekerjaan yang Tuhan telah berikan kepadanya ya Tuhan. Biarlah melalui kehidupannya, melalui pelayanannya ya Tuhan, makin banyak lagi jiwa-jiwa yang mengenal Engkau, jiwa-jiwa yang diberkati, yang dipulihkan demi hormat kemuliaan-Mu. Bapak, kami berdoa, Engkau juga yang memberkati dia, mencukupkan segala kebutuhannya, memberkati dan memelihara keluarganya ya Tuhan, sehingga dengan kuat kuasa-Mu terus ya Tuhan, Bu Iliana bersama-sama dengan keluarganya Tuhan pakai untuk memuji dan memuliakan-Mu. Terima kasih ya Bapa di surga, pada sore hari ini juga Tuhan, kami mau membawa ya Tuhan doa-doa permohonan dan doa syafaat kami ke hadirat. Kami berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Ya Bapa, sumber pengharapan kami, Engkau melihat Tuhan kondisi bangsa dan negara kami yang saat ini ya Bapa sedang berusaha untuk memulihkan keadaan bangsa ini ya Tuhan di tengah-tengah pandemi, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, ya Bapa, bahkan politik, sosial, keamanan dan lain-lain ya Tuhan. Ya Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami ya Tuhan di hadapan-Mu, kami mau membawa bangsa dan negara kami. Engkau-lah yang memberkati, memberikan hikmat dan kekuatan ya Tuhan kepada para pemimpin bangsa kami ini, supaya mereka Tuhan boleh bekerja dengan hati yang tulus, dengan hati yang jujur, untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat ya Tuhan. Dan kiranya Engkau terus Tuhan yang meningkatkan segala hal yang tidak berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Dan Engkau memakai Tuhan setiap orang-orang yang memiliki integritas ya Tuhan, untuk boleh tampil dan membawa perubahan, menjadi jawaban Tuhan atas setiap permasalahan yang ada di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami percaya ya Tuhan, dengan perkenan-Mu, maka bangsa dan negara kami ini Tuhan akan mengalami pemulihan demi pemulihan. Bahkan
Tuhan dengan iman kami berkata bahwa di atas bangsa kami ini akan banyak lutut yang bertelur dan lidah mengaku bahwa Yesus Tuhan, Engkaulah Tuhan dan Raja di atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa di surga. Saat ini juga kami membawakan ya Tuhan setiap keluarga kami ya Bapa, suami dan anak-anak kami. Ya Tuhan, kami percaya dengan firman bahwa ketika satu orang percaya maka seisi rumah diselamatkan. Oleh karena itu Bapa di surga, kami mau memegang kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah melalui kehidupan kami, wanita-wanitamu yang hadir dalam persekutuan pada sore hari ini, boleh mengalir ya Tuhan berkat dan juga kebenaran di dalam keluarga kami masing-masing. Engkau pakai kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami dengarkan, khususnya pada sore hari ini Tuhan, Engkau bantu kami, Engkau tolong kami ya Roh Kudus, supaya kami bisa semakin mengenal diri kami. Kami mohon kekuatan yang daripadamu ya Tuhan, supaya kami Tuhan boleh memulihkan hal-hal yang perlu untuk kami pulihkan dalam kehidupan kami. Kami boleh terbuka dan kami boleh jujur di hadapan Tuhan. Sehingga Bapa, dengan kasih karunia, dengan komunitas yang membangun, Bapa, kami boleh hari demi hari mengalami pemulihan dan perubahan. Dan kami percaya ya Tuhan, bahwa firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau akan terus menyempurnakan kami wanita-wanita-Mu. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, bukan hanya keluarga kami yang diberkati, tetapi juga lingkungan di sekitar kami juga boleh diberkati. Inilah doa permohonan kami ya Tuhan. Kami bawa suami dan anak-anak kami di dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, juga pendidikan anak-anak kami ya Tuhan. Kami percayakan semuanya hanya di dalam kuat kuasa-Mu. Ya Bapa di surga, jikalau ada di antara kami ya Tuhan, yang pada saat ini ya Bapa, Engkau izinkan untuk menghadapi persoalan, menghadapi tantangan, bahkan pergumulan Tuhan, apapun itu ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya Bapa, bahwa apapun persoalan kami, Engkau adalah Allah yang lebih besar dari segala persoalan kami. Engkau adalah Allah penyembuh kami. Engkau adalah Allah yang memberkati kami. Dan Engkau adalah Allah yang memulihkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat terkasih kami Eta ya Bapa, yang saat ini ya Tuhan sedang dalam masa-masa kedukaan. Karena Engkau telah memanggil pulang Mama mertua terkasih. Ya Bapa di surga, kami menyerahkan Eta dan keluarga yang ditinggalkan ya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ya Bapa dengan hikmat yang daripada-Mu, setiap acara prosesi persemayaman dan pemakaman ya Tuhan boleh berjalan dengan baik seturut kehendak-Mu. Boleh berjalan Tuhan dengan disiplin dan kesehatan yang baik, sehingga segala sesuatunya Bapa boleh berjalan dan Eta beserta keluarganya pun boleh kembali lagi dari medan kembali ke tempat tinggalnya ya Tuhan, dalam suasana dan dalam damai sejahtera serta sukacita yang dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus ya Bapa buat persekutuan kami di Siloam Ministry ini. Kiranya Tuhan Engkau yang terus memberkati dan berkenan atas setiap pelayanan dan pekerjaan di Siloam Ministry. Engkau memberkati Tuhan bina kami di Pastor Marta beserta dengan keluarga Pak Alto, Oma Esther, Ika dan juga Ruben. Tutup bungkus keluarga ini ya Tuhan dengan kuat kuasa darah-Mu, sehingga kehidupan mereka terus Engkau pakai untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi Nama. Engkau yang terus menuntun keluarga ini Tuhan, sempurnakan hari lepas hari, dan juga boleh Engkau pakai untuk terus membesarkan kerajaan di muka bumi ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa pengurapan-Mu atas setiap terkasih-terkasih kami yang Kau pakai untuk menjadi pengurus di pelayanan Siloam Ministry ini ya Tuhan. Kami serahkan mereka
satu persatu beserta keluarganya ke dalam tangan-Mu. Engkau urapi mereka ya Tuhan. Engkau terus memberikan hati yang tunduk dan taat kepadamu, dan peka atas setiap kehendak-Mu ya Tuhan, yang Engkau hendak nyatakan melalui pelayanan ini. Sehingga melalui Shiloh Ministry ini dan serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga, banyak orang-orang yang lebih diberkati lagi. Terima kasih Bapa di surga. Kini tiba saatnya juga Tuhan kami mau bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan telah sediakan bagi kehidupan kami. Kami mempersembahkannya kembali kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan atas persembahan kami ini, dan biarlah Bapa persembahan ini pun boleh dipakai untuk pekerjaan-Mu di seluruh Indonesia. Berkati setiap yang memberi, dan Engkau urapi setiap yang akan mengelolanya, sehingga segala sesuatunya Tuhan boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa, permohonan serta sembah syukur kami di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa kami, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Shalom ibu-ibu. Siapa yang diberkati sore hari ini boleh lambaikan tangannya. Puji Tuhan, luar biasa, saya juga diberkati. Shalom, Pastor Ili, apa kabar? Puji Tuhan ya, kita masih ketemu lagi di tahun 2021. Sehat-sehat. Ya, puji Tuhan semuanya. Ya, kita sangat diberkati hari ini, dan kita dalam bulan ini dalam rangkaian tema integritas. Kita percaya Tuhan sudah menyiapkan berkat-berkat yang luar biasa untuk memulihkan kita. Ya, dua kunci yang saya tangkap dari penjelasan Pastor Ili hari ini adalah diperlukannya kejujuran dan keterbukaan. Benar ya Pastor Ili ya? Karena itu yang akan menyertai kita dalam aktivitas penggalian tadi kalau ibu-ibu perhatikan. Karena kalau dalam penggalian tidak ada kejujuran dan keterbukaan, nanti ada hambatan lagi di penggaliannya. Dan ini semuanya menuju kepada kerinduan Tuhan untuk merestorasi kita. Ya, karena kita harus siap menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Kan begitu ya ibu-ibu ya. Jadi tiap hari, tiap waktu. Kitab Kolose berkata kita mesti diperbaharui. Ayo, apalagi yang Tuhan mau kemukakan, apalagi yang Tuhan mau gali dalam hidup kita. Nah, maka dari itu belajar rendah hati dengan keterbukaan dan kejujuran pastinya ya. Seperti itu, sharing satu dengan yang lain, seperti yang kita latih di kelompok kecil dan lain sebagainya. Nah, itu sangat-sangat menolong kita ibu-ibu kekasih untuk kita bisa semakin dipulihkan dan semakin indah di hadapan Tuhan. Iya, ibu-ibu, hari Kamis besok karena tanggal merah, ya, tanggal merah, kubu doa tetap dilaksanakan. Kubu doa kita upayakan kalau tidak ada sesuatu yang sangat darurat tidak kita liburkan, begitu ya. Jadi kubu doa tetap akan berlangsung di hari Kamis besok. Hanya untuk kakak kita liburkan, ya, kita liburkan supaya ibu-ibu lebih banyak waktu untuk keluarga di tanggal merah besok. Nah, seluruh kegiatan yang lainnya tidak ada perubahan, dan untuk kebaktian wanita kita akan ketemu lagi di Selasa yang akan datang. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang terhisap di kelompok kecil, perhatikan baik bahwa hanya ada kubu doa di hari Kamis besok. Ya, waktu dan jamnya tidak berubah, tentunya seperti itu. Oke, dan sekali lagi saya berterima kasih untuk donasi ibu-ibu. Ya, kemarin kita sudah menyelesaikan lagi di bulan Februari untuk memberkati panti yang Tuhan titipkan di hati kita. Dan tadi Ibu Vita juga udah sampaikan kembali, bulan Maret ini kita akan terus lakukan ya bagaimana kita berbagi kasih kepada tempat-tempat yang lainnya. Selalu percaya bahwa apapun yang kita tabur, jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Ya, walaupun kita tidak bisa hadir secara fisik di panti itu, tetapi kemarin salah satu pengurus kami yang mengunjungi panti tersebut, Ibu Sally, begitu ya, menerima respon yang cukup luar biasa betapa mereka sangat-sangat diberkati dengan apa yang kita berikan. Ya, jadi lihat, gak ada sesuatu yang dianggap sederhana, kecil begitu ya, tetapi memang
kalau kita berikan dengan hati, penerimanya sukacita dan itu yang menjadi sukacita buat kita. Jadi ibu-ibu, terima kasih untuk apa yang sudah ibu-ibu berikan lewat donasi yang ada. Baik, kita akan akhiri persekutuan kita sore hari ini. Ya, sekali lagi kita tundukkan kepala dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Sadarkan kami betapa Tuhan itu mencintai kami sehingga Tuhan ingin kami setiap waktu semakin diperbaharui dan semakin disempurnakan di hadapan Engkau Bapa. Karena Engkau menciptakan kami sempurna adanya, Engkau menciptakan kami serupa dan segambar dengan Engkau Tuhan, penuh dengan kemuliaan. Dan Tuhan tidak merindukan kami tidak memancarkan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga jangan sampai ada sampah-sampah emosi yang tertimbun, tersembunyi di hati kami yang bisa menghambat bagaimana kami mempermuliakan Tuhan dalam hidup kami. Untuk itu Roh Kudus, biarlah kami semua khususnya kaum wanitamu punya hati yang rendah di hadapan Tuhan. Seperti Daud yang berkata, selidiki, selidiki dan selidiki kami Tuhan. Supaya tidak ada yang menghambat antara kami dengan Engkau. Bahkan kemudian menghambat hubungan kami dengan sesama kami. Tuhan, biarlah kami memiliki hati yang jujur di hadapan Engkau. Sekalipun rasanya sakit untuk mengakui apa yang tersembunyi. Tetapi kalau itu menyembuhkan kami ya Tuhan, kami tahu rasa sakitnya tidak akan lama dan tidak akan seberapa kami rasakan dibanding sukacita kemerdekaan, sukacita kebebasan yang kami alami ketika Tuhan memerdekakan kami. Terima kasih kami dikirimkan pribadi-pribadi yang menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengajarkan kami. Terima kasih Pastor Iliana yang sudah Kau kirimkan sore hari ini Tuhan, untuk menyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami, untuk menyatakan kerinduan-Mu bahwa Engkau ingin Tuhan kami benar-benar bersih di hadapan Engkau. Kembali memberkati Pastor Iliana dan pelayanannya Tuhan. Engkau berikan kesehatan yang prima dan sempurna bagi hamba-Mu ini Bapa. Di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kepadatan jadwalnya Tuhan, Bapak biarlah rohnya terus menyala-nyala buat Tuhan. Fisiknya kuat ya Bapak, hatinya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Sehingga dimanapun Tuhan mengutus Pastor Iliana, dia akan melayani dengan luar biasa. Dia akan melayani dengan wibawa Tuhan. Dia akan melayani sesuai seperti yang Tuhan kehendaki ya Bapak. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus beliau dengan kuasa darah-Mu dan juga seluruh anggota keluarganya ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami sebentar, ibu-ibu secara online juga akan berpisah satu dengan yang lainnya. Terima kasih untuk semua anugerah-Mu sekali lagi ya Bapak. Dan sebelum kami berpisah, kami terima anugerah, rahmat, damai, sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan di dalam Roh Kudus-Nya yang akan menuntun, memimpin, menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati yang percaya bersama-sama katakan